Hai teman-teman, perkenalkan saya Aisyah Ramadhani Fauzi. Dan di video kali ini nih, saya akan membahas tentang submateri statistika, yaitu jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan hamparan, dan simpangan kuartil. Di sini kita akan membahas apa sih itu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil, rumusnya, dan juga bagaimana cara mengerjakannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas yuk. Nah, di video kali ini saya akan membahas submateri statistika, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, pertama-tama kita akan mengupas dulu apa sih itu statistika. Statistika adalah bagian dari ilmu matematika yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara-cara pengumpulan, analisis, sekaligus penafsiran data. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri jangkauan. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil pada suatu data tunggal, yang berhubungan dengan rumusnya yaitu range sama dengan Xmax kurang Xmin, di mana Xmax adalah nilai terbesar dan Xmin adalah nilai terkecil. Berikut adalah contoh soal dari jangkauan. Tentukan jangkauan dari nilai tersebut. 1, 14, 5, 8, 9, 10, 20. Sebagai yang kita tahu, rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita bisa lihat dari sini bahwa nilai terbesar adalah 20 dan nilai terkecil adalah 1. 20 dikurangi 1 menghasilkan 19 yang menjadi jawaban contoh soal jangkauan tersebut. Setelah jangkauan, kita masuk ke submateri jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah dengan rumus JAK sama dengan Q3 kurang Q1. Dengan keterangan JAK adalah jangkauan antar kuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Berikut adalah contoh soal dari jangkauan antar kuartil. Tentukan jangkauan antar kuartil dari soal tersebut. 15, 7, 4, 13, 2, 4, 5, 7, 5. Mari kita mengerjakan soal tersebut dengan rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 kurang Q1. Pertama-tama kita urutkan dulu data tersebut dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Setelah diurutkan menjadi 2, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 13, dan 15. Nah, kita ketahui bahwa data tersebut berjumlah 9. Maka kita akan bagi 2 sama banyak antara kiri dan kanan, yaitu 4 di sisi kiri dan 4 di sisi kanan, yang meninggalkan satu angka di tengah-tengah yaitu 5. Nah, 5 ini adalah kuartil kedua, tetapi yang kita cari adalah kuartil ke-1 dan ketiga. Jika ingin mencari kuartil ke-1, kita akan ke kiri. Pertama, kita akan membagi data yang di kiri dengan 2. Di bagian kiri, datanya berjumlah 4. Maka Q1 terletak di antara 4 dan 4. Karena Q1 terletak di antara angka tersebut, kita akan menambahkannya dan membaginya dengan 2. Yaitu Q1 sama dengan 4 tambah 4 bagi 2. Yaitu 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Setelah menemukan Q1, kita akan ke kanan untuk menemukan Q3. Cara menemukan Q3 sama langkahnya dengan cara menemukan Q1. Nah, kita akan membagi data yang ada di kanan yaitu 4, maka Q3 terletak di antara 7 dan 13. Sama seperti tadi, kita akan menjumlahkan dua angka tersebut dan membaginya dengan 2. Yaitu Q3 sama dengan 7 tambah 13 dibagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Untuk menemukan jangkauan antar kuartil, kita akan mengurangi Q3 dengan Q1, yaitu setelah kita tahu hasilnya, Q3 adalah 10 dan Q1 adalah 4. Jawaban dari soal jangkauan antar kuartil ini adalah 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau bisa disebut juga dengan jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil ini mempunyai rumus yaitu SK sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Dengan keterangan SK adalah simpangan kuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Berikut adalah contoh soalnya
yaitu tentukan simpangan kuartil dari soal tersebut. 10, 7, 5, 3, 4, 2, 5, 6, 8. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan rumus SK sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Nah, langkah-langkah mencari simpangan kuartil ini hampir sama dengan mencari jangkauan antar kuartil. Kita pertama-tama akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Kita ketahui bahwa data ini berjumlah 9, maka kita akan bagi 2 sama banyak di sisi kiri dan juga di sisi kanan, yaitu 4 di sisi kiri dan juga 4 di sisi kanan. Ada juga tersisa satu nilai di tengah yaitu 5 yang merupakan kuartil kedua dari data tersebut. Untuk menemukan Q1, kita akan membagikan data yang ada di kiri yaitu 4 dengan 2. Maka dari itu, Q1 terletak di antara 3 dan 4. Q1 sama dengan 3 tambah 4 bagi 2 menghasilkan 7 bagi 2. Hasil Q1 tersebut adalah 3,5. Setelah menemukan Q1, kita akan beralih ke Q3. Pada sisi kanan, datanya berjumlah 4, dibagi oleh 2, jadi Q3 terletak di antara 7 dan 8. Q3 sama dengan 7 tambah 8 bagi 2 menghasilkan 15 bagi 2, yaitu 7,5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya saja, yaitu SK sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Seperti yang kita tahu, Q3 adalah 7,5 dikurangi Q1 3,5 menghasilkan 4 dibagi 2. Simpangan kuartil dari soal ini berjumlah 2. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan soal dari apa yang semua kita pelajari, yaitu pertama jangkauan, kedua jangkauan antar kuartil, dan yang ketiga adalah simpangan kuartil. Pertama-tama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu pertama 2, lalu 3, lalu 4, lalu 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan 9. Datanya sudah terurut dan sekarang kita akan menghitung berapa jumlah data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan membagi jumlah data ini menjadi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikut adalah Q2, yaitu kita akan menjumlahkan mereka 5 dan 6 dan dibagikan lagi oleh 2 sama dengan 11 per 2, 5,5. Lalu karena ya dari sini berarti sisa Q3 di sini dan Q1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 1, 2, 3. Ini adalah Q1. 4 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 2, 1, 2, 3. Ini adalah Q3. 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, pertama yang ditanya adalah jangkauan. Untuk jangkauan tidak perlu diurut karena sudah bisa terlihat di mana yang nilai terbesar dan nilai yang terkecil. Tapi karena sudah diurut, kita bisa lihat kalau nilai terbesar adalah 9. A. Jangkauan.
rumusnya adalah X max kurang X min. Karena nilai terbesarnya adalah 9, kita taruh di sini 9, dan nilai terkecilnya adalah 2, yang menghasilkan jangkauannya adalah 7. Untuk yang kedua, yaitu jangkauan antar kuartil, rumusnya adalah Q3 kurang Q1, yaitu 7 kurang 4 menghasilkan 3. Yang ketiga adalah simpangan kuartil, yaitu setengah dari JAK atau jangkauan antar kuartil, yaitu setengah kali Q3 kurang Q1. Karena kita sudah mengetahui kalau jangkauan antar kuartil itu 3, kita langsung taruh aja 3/2, yaitu 1,5. Berikut adalah jawaban dari soal tersebut. Baiklah, kita sudah sampai di akhir video pembahasan submateri statistika, di mana kita sudah mempelajari apa aja sih jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Kita juga sudah mengetahui rumus-rumus dan cara pengerjaannya. Bagaimana? Matematika itu sangat mudah, bukan? Bukan! Setelah menonton video ini, apakah kalian sudah memahami submateri jangkauan? Saya berharap video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang menontonnya. Saya Aisyah Ramadhani Fauzi dari kelas 10-2, pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini.